pagi dan salam sehat semuanya. Bagi anak didik kami kelas 4A, kembali lagi kita belajar tematik dengan Ibu Selaban, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 5. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembelajaran SBDP dengan IPS. Nah, tujuan pembelajaran ada 4, bisa dibaca oleh anak didik kami di rumah dengan baik untuk menyingkat waktu. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Perhatikan gambarnya situ ya. Kamu boleh perhatikan. Nah, singkong rebus adalah singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air. Singkong pertama dikupas, kemudian direbus sampai matang. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis, kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap. Ketiga, getuk dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan, kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Keempat, singkong crispy adalah singkong goreng yang diolah dengan cara modern. Kelima, singkong goreng dibuat dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap. Keenam, singkong bakar merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api. Tape singkong dibuat cara menambahkan ragi pada singkong yang sudah dikukus. 8. Komro adalah makanan olahan dari parutan singkong yang diberi bahan oncom dan bumbu lainnya, kemudian digoreng. Misro merupakan versi manis dari komro karena di dalamnya diberi gula merah. Ke-10, kue matar roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang. Nah, singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka.
Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit biasa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri, yaitu seperti tepung tapioka. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Contohnya keripik singkong, kombro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Nah, apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, setuju karena selain murah, singkong juga banyak mengandung zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, jelaskan. Nah, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga makanan olahan, misalnya keripik singkong, kombro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Nah, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Ya, tape, getuk, kombro, misro, donat, kue, mata roda, dan masih banyak yang lainnya lagi. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi masyarakat? Nah, singkong adalah singkong olahan seperti keripik singkong, kombro, misro, getuk, tape, donat menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Nah, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji,
sorghum manis, sagu aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, demikianlah tentang penjelasan materi tematik pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak didik kami. Nah, salam sehat dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.